Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran mata kuliah auditing. Kali ini saya akan membahas materi tentang isu-isu auditing. Nah, apa saja isu-isu auditing? Mari kita lihat dalam layar berikut ini. Nah, isu-isu auditing meliputi: 1. Profesi akuntansi dan globalisasi. Yang kedua, laporan audit. Lalu yang ketiga, independensi. Kemudian yang keempat, analisis data audit. Lalu yang kelima atau yang terakhir, pertimbangan dampak pandemi COVID-19. Nah, kita akan bahas untuk materi yang pertama, yaitu profesi akuntansi dan globalisasi. Nah, pengertian dari akuntan. Apa itu akuntan? Nah, akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana lulusan dari Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Kemudian juga sarjana ekonomi akuntansi itu telah lulus dari pendidikan profesi akuntansi atau sering disebut dengan PPAK. Nah, akuntan adalah profesi yang berfokus pada analisis informasi keuangan dan mempersiapkan laporan keuangan personal atau perusahaan. Lalu peran akuntan dan kaitannya dengan globalisasi. Nah, peran akuntan di sini adalah terlibat aktif dalam perekonomian global. Dalam suatu perusahaan atau korporasi, akuntan diminta untuk memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan sejalan dengan prinsip corporate governance. Berdasarkan profesinya, seorang akuntan dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama, akuntan internal perusahaan. Akuntan internal perusahaan bekerja pada suatu perusahaan, kemudian bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi dan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, akuntan publik atau eksternal. Nah, akuntan eksternal ini bekerja dalam jasa dalam bidang akuntansi untuk perusahaan bisnis maupun non-bisnis. Kemudian yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di lembaga atau kantor atau badan-badan pemerintah. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian yang keempat adalah akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini bertugas untuk mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Lalu, etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Seorang akuntan harus mempunyai sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, akuntan harus berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua, harus mempunyai standar teknis. Kemudian yang ketiga, harus bisa menjaga kerahasiaan. Lalu yang keempat, harus bersikap objektif. Kemudian yang kelima, mempunyai kompetensi dan kehati-hatian profesional. Lalu yang keenam, mempunyai sikap integritas. Lalu yang ketujuh, bertanggung jawab terhadap profesinya. Dan yang kedelapan, bekerja untuk kepentingan publik atau masyarakat. Kemudian peran standar akuntansi IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, IFRS ini merupakan standar penyusunan laporan keuangan yang didorong untuk dilaksanakan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, peran IFRS yang pertama mendorong efisiensi penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, menurunkan biaya modal sehingga
bisa lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, membantu pengambilan kebijakan perusahaan yang lebih akurat berdasarkan data akuntansi. Lalu yang keempat, memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai laporan audit. Nah, apa itu laporan audit? Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama, meminta dokumen keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Kemudian yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka dengan pihak manajemen perusahaan dan karyawan bagian inti. Lalu yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Kemudian yang kelima, menyusun laporan audit. Dan yang keenam, menyiapkan pertemuan penutupan. Lalu jenis-jenis opini audit. Nah, opini audit apa saja yang diberikan oleh seorang akuntan dalam menilai laporan keuangan perusahaan? Ada 5 macam opini audit. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Opini audit wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan ketika auditor tidak menemukan kesalahan penyajian material setelah pengujian mereka. Lalu yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Adanya bukti yang telah didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual ataupun secara agregasi. Tidak diperolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk mendukung opininya. Namun, auditor melakukan penyimpulan adanya pengaruh kesalahan penyajian tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang muncul. Kalaupun terjadi, maka adanya material tapi tidak pervasif. Lalu yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Pada jenis opini wajar tanpa pengecualian ini, dengan paragraf penjelasan didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Penjelasan paragraf akan diberikan auditor berkaitan dengan situasi tertentu yang sebelumnya sudah disebutkan. Beberapa keadaan tersebut menjadi pemicu adanya modified and qualified opinion. Adanya beberapa pendapat dari auditor diambil dari pendapat auditor independen yang lain. Tidak ada aturan jelas laporan keuangan sehingga bisa menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Terjadinya pengaruh dari ketidakpastian keadaan masa yang akan datang serta hasil yang tidak terprediksi. Lalu jenis opini yang keempat adalah opini tidak wajar. Nah, opini auditor dinyatakan tidak wajar jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Selanjutnya, auditor akan menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, seperti kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian ini bisa juga karena individual atau secara agregasi, yang merupakan material serta pervasif dihadapkan pada laporan keuangan. Pervasif berarti bahwa adanya kesalahan yang berdampak kemanapun serta mendalam. Lalu yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat. Pada opini tidak menyatakan pendapat ini, seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Jikalau ada, tentu bersifat preventif dan material. Pembahasan berikutnya adalah independensi. Apa itu independensi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, independensi dapat berarti yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat,
merdeka, dan berdiri sendiri. Standar profesional akuntan publik mengharuskan auditor bersikap independen, artinya auditor tidak mudah dipengaruhi, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dengan independensi ini, diharapkan auditor dapat mempertahankan kebebasan pendapatnya. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien, untuk masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Independensi ada dua macam. Yang pertama adalah independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Independensi yang kedua adalah independensi dalam penampilan. Nah, independensi dalam penampilan itu artinya adalah penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu kantor akuntan atau personel dari tim audit atau tim assurance telah berkurang. Pembahasan berikutnya adalah analisis data audit. Nah, data audit sebenarnya bukanlah konsep baru, namun merupakan pengembangan atas konsep yang dimulai pada tahun 1980 akhir. Dikenalkan pertama kali melalui penggunaan aplikasi untuk pemeriksaan akuntansi yang dikenal dengan nama Generalized Audit Software. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, dalam hal penggunaan aplikasi ini, oleh auditor dijadikan sebuah teknik audit baru yang disebut dengan Computer Assisted Audit Teknik atau di Indonesia dikenal dengan nama teknik audit berbantuan komputer. Data audit merupakan suatu pendekatan baru yang digunakan untuk pencegahan dan deteksi penipuan melibatkan pemeriksaan pola dalam data aktual. Penggunaan proses analisis data melalui data audit menggunakan perangkat lunak tertentu yang didedikasikan untuk audit mampu memberikan analisa mendalam tentang kemungkinan ditemu kenalinya proses ekonomi tidak wajar, penipuan, dan korupsi. Kemudian materi yang terakhir itu adalah pertimbangan dampak pandemi COVID-19. Nah, apa saja pertimbangan dampak pandemi COVID-19? Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Faktor-faktor ini termasuk industri dan wilayah geografis operasi, kesehatan, keuangan, pelanggan dan pemasok, dan likuiditas keuangan, serta solvabilitas entitas. Sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan lingkungan ekonomi yang memburuk, terkait penurunan pendapatan dan arus kas dapat menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan entitas untuk memenuhi kewajibannya saat ini atau baru dan mematuhi perjanjian utang. Standar audit 570 revisi mengharuskan auditor ketika melakukan prosedur penilaian risiko sebagaimana diisyaratkan oleh standar audit 315 revisi untuk mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Implikasi pandemi COVID-19 terhadap pekerjaan auditor terkait kelangsungan usaha, termasuk potensi dampaknya terhadap tanggung jawab manajemen dan auditor terkait kelangsungan usaha. Prosedur penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor dan evaluasi mereka atas penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Periode di luar penilaian manajemen. Kemudian prosedur tambahan yang diperlukan ketika peristiwa atau kondisi diidentifikasi yang dapat menimbulkan keraguan atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Implikasi bagi laporan auditor dan pertimbangan auditor atas informasi lain dan keterlambatan yang signifikan dalam persetujuan laporan keuangan. Nah, demikian tadi pembahasan materi tentang isu-isu audit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.